Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Lora, NIM 1201612, kelas 3D Akuntansi Syariah, mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Dosen Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang UAS. Saya menghadiri Zoom sebanyak 6 kali. Alasan saya menghadiri kuliah Islamic Marketing dan Manajemen itu untuk menambah wawasan saya dan meningkatkan ilmu pengetahuan tentang Islamic Marketing dan Manajemen sendiri. Dan juga saya akan mempraktekkannya dalam kehidupan saya sehari-hari. Dan juga selanjutnya saya selalu membuat video record tentang materi yang sudah disampaikan, seperti tentang cara meningkatkan nilai pelanggan, apa itu pelaku konsumen, ekuitas merek dan dalam Islam, dan juga banyak ayat-ayat yang saya pelajari tentang melalui video record. Selanjutnya, setelah ujian tengah semester, saya tidak pernah menjawab soal-soal yang diberikan dikarenakan pada saat ingin menjawab saya selalu didahului oleh teman-teman saya dan juga saya ketinggalan untuk menjawabnya. Kesan saya mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen ini sangat baik, dan juga dapat menambah ilmu tentang marketing dan manajemen dalam Islam itu gimana. Dan juga saya akan mengikuti mata kuliah ini, saya dapat lebih memahami materi dikarenakan tugasnya adalah diskusi dan tidak juga disuruh mengulang materi dan menjelaskan ulang melalui video record ini. Dan juga video ini juga kita upload ke YouTube, ke Facebook, dan ke Classroom. Di dalam Islamic Marketing dan Manajemen ini saya diajarkan mengenai cara untuk melakukan kegiatan analisis, perencanaan, dan pengandalian atas produk atau jasa. Selain itu, kita dapat mengenal persoalan yang dapat. Saya ingin mendapatkan nilai A karena saya sudah melakukan semua kewajiban saya dengan baik di dalam mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen ini. Saya selalu mengikuti mata kuliah ini dan tepat waktu dan selalu aktif untuk mengumpulkan tugas. Misalnya surah Ar-Ra'd ayat 21. Waladzi yashilu ma amarullahu bihi ayyushala wa yaksyahunna rabbahum wa yakhafunna su'al hisab. Artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada insan yang buruk. Isi kandungan dari surat ini, orang-orang yang menjalankan perintah Allah untuk menyambung tali persaudaraan, yaitu silaturahmi dan lainnya. Mereka takut kepada janji Tuhannya sehingga mereka tidak durhaka. Mereka takut hisab yang buruk sehingga mereka mengkoreksi diri mereka sendiri sebelum mereka dihisab. Dan juga ada surah An-Nisa ayat 9 yang isi artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan dan kelemahan di belakangnya mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Dan juga selanjutnya ada surah An-Nisa ayat 29. Kandungan dari surah An-Nisa ayat 29 ini, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya serta melaksanakan syariatnya, tidak halal bagi kalian untuk memakan harta sebagai kalian kepada sebagian yang lain
tanpa disadari hak, kecuali telah sejalan dengan syariat dan penghasilan yang dihalalkan yang bertolak dari adanya saling ridho dari kalian. Dan juga adanya surah An-Nisa ayat 58. Artinya sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerima, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik memberikan pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kandungan surah An-Nisa ayat 5 itu, dan janganlah kalian memberi orang yang tidak baik dengan mengatur harta mereka karena masih kecil, boros dan masih lemah akalnya. Harta-harta yang dimiliki untuk mencukupi kehidupan mereka. Mereka memberi balasan dan harta mereka berupa rezeki dan belanja untuk diri sendiri. Ucapan perkataan yang baik kepada mereka dan berikan mereka janji yang bagus dengan memberi dorongan mereka ketika dewasa. Adapun surah An-Nisa ayat 63. Ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'ardi anhum wa izhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Isi kandungan surah An-Nisa ini itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala isi hati hamba-Nya, termasuk kedustaan dan kemunafikan. Kita sebagai orang beriman diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan orang-orang yang demikian dengan memberi mereka maaf dan memberi mereka nasihat, bantahan serta hatikat dan berkas yang mempengaruhi jiwa agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke jalan yang lurus. Dan juga bisnis selalu memegang peran penting di dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia sepanjang masa. Keterlibatan manusia di dalam dunia bisnis bukanlah suatu fenomena baru. Kenyataannya tersebut telah berlangsung sejak 14 abad yang lalu. Al-Quran mengajarkan umat muslim untuk menyampaikan amanah dalam bisnis. Sebuah perusahaan sudah seharusnya mampu melaksanakan amanah yang diberi pelanggan. Sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Dan juga di sini adanya manfaat dan fungsi CRM, yaitu menerapkan falsafat dan berorientasi pada pelanggan, identifikasi faktor penting bagi kebutuhan pelanggan, membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal, menyediakan dukungan kepada konsumer secara penuh, menangani berbagai keluhan dan berasal dari pelanggan. Dan juga di sini adanya manfaat CRM, yaitu mendorong loyalitas pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional kerja, mengurangi biaya produksi, meningkatkan tim marketing, mendapatkan pendapatan secara optimal. Dan juga di sini dijelaskan definisi CRM, yaitu identifikasi pelanggan, membangun daya tarik terhadap pelanggan, terus mempertahankan pelanggan yang ada, dan juga pengembangan pelanggan. Dan juga di sini adanya faktor pribadi juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Beberapa faktor pentingnya yaitu mempengaruhi perilakunya dan konsumen, yaitu ketika kita ingin memberi makanan pada suatu merek dan saat baru pertama kali membeli dan ingin mencoba apakah makanan tersebut enak atau tidak, lalu ada pelanggan lainnya yang berkata bahwa makanan tersebut tidak enak. Hal itu langsung membuat saya yang awalnya ingin membeli menjadi tidak ingin membelinya. Selanjutnya ada proses keputusan pembeli, merupakan proses di mana konsumen melewati 5 tahap, yaitu mengenal masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembeli, dan perilaku pasca pembeli yang dimulai jauh lebih pembeli akurat dilakukan dan memiliki dampak yang lama setelah itu. Dan adanya taksir, yaitu taksir ayat-ayat konsumen. Ada Quran surah Araf ayat 7, surah Al-Baqarah ayat 2. Surah Al-Baqarah ayat 2 ini
isi kandungannya, wahai orang, makalah dari rezeki Allah yang dihalalkan bagi kalian yang terdapat di bumi, maka keadaan bersih dan bukan najis, yang bermanfaat, tidak memadorotkan. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan setan dan manfaat halal dan haram, biadab serta maksiat-maksiat. Sesungguhnya ia adalah musuh kalian yang aman ternyata pemusahanya. Dan juga ada Quran surah Asy-Syu'ara ayat 181, dan juga Quran surah Anbiya ayat 15. Surah Anbiya ayat 15, walaqad katabna fi zaburi min ba'di zikri amannal arda yarishuha ibadiyas salihum. Dan sesungguhnya telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis dalam Az-Zikri bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Isi kandungan setelah kami tulis di kitab Zabur yang telah diturunkan oleh Allah, yang dimaksud dari umul kitab atau Al-Quran yang telah ada di sisi Allah, yakni bumi surga diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh, yakni siapa saja di antara hamba-hambaku yang soleh. Selanjutnya ekuitas merek yang tinggi memiliki sejumlah keunggulan kompetitif, antara lain perusahaan akan meningkatkan penurunan biaya, perusahaan akan membeli tuasan dagang dalam perundingan, perusahaan dapat memotong harga yang lebih tinggi, perusahaan dapat dengan mudah. Selanjutnya surah yang mendukung pemberian nama atau merek ialah surah Al-Baqarah ayat 31. Wa alam adamal asyam akullaha syumma aradahum allamal ikati faqala ambi umi bi asma'i haula kuntum sadiqin. Isi kandungan sebagai penjelas keutamaan Nabi Adam alaihissalam. Allah mengajarkan kepada nama-nama segala sesuatu, kemudian mempertunjukkan objek-objek tersebut di hadapan para malaikat sembari berfirman kepada mereka, memberitahu kepadaku nama-nama semua objek yang ada itu. Jika kalian memang berkata benar bahwa kalian lebih pantas, lebih dijadikan khalifah di muka bumi daripada mereka. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pembeli konsumen, antara lain faktor pribadi, faktor psikologis, faktor sosial. Faktor pribadi termasuk minat dan pendapat seorang sebagai konsumen. Faktor psikologi meliputi respon individu berdasarkan preferensi dan sikap terhadap shopping. Faktor sosial meliputi pengaruh lingkungan hingga mempengaruhi nilai sosial terhadap keputusan konsumen. Dan juga adanya topik dalam link ini dalam pembelian materi yang ada di dalam video ini adalah pertama membahas mengenai tahap-tahap mengenai keputusan dan pembeli, kendala apa saja yang terdapat dalam pengambilan keputusan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dan pembeli produk. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam UAS ini. Sebelum mengakhiri, mari kita baca doa terlebih dahulu. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawabatan qabdal maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fis sakarati maut wa najalta minan nar wa afwan indal isab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.